Sebuah kapal megah baru saja lepas dari dermaga. Di atasnya, seorang nakoda terpilih langsung oleh presiden. Ia memegang peta besar, berisi jalur menuju kedaulatan pangan. Di pundaknya, ada beban jutaan rakyat yang ingin lepas dari jerat impor beras, jagung, dan gandum. Tapi tepat di hari ke-6 bulan pelayarannya, sang nakoda turun dari kemudi. Bukan karena badai menghantam kapal, bukan pula karena ia takut akan ombak besar, melainkan karena kapal itu tak diberi bahan bakar untuk bergerak. Inilah kisah Joao Angelo de Sousa Mouta, seorang direktur PT Agrinas Pangan Nusantara yang memilih mundur dan dalam kemundurannya membuka sebuah kenyataan pahit. Ambisi besar bangsa bisa runtuh hanya karena birokrasi dan kurangnya dukungan yang nyata. Senin, 11 Agustus 2025. Siang yang seharusnya menjadi hari kerja biasa di kantor pusat PT Agrinas Pangan Nusantara, berubah menjadi momen yang akan dicatat sejarah singkat perusahaan itu. Joao, seorang pria yang selama ini bekerja di balik layar tanpa banyak sorotan, melangkah keluar dengan membawa satu dokumen penting, surat pengunduran diri. Di hadapan tim Humas Agrinas, ia berkata, "Hari ini tepat 6 bulan saya menjabat, dan saya menyerahkan pengunduran diri kepada Danantara." Kata-kata itu diucapkan dengan nada berat. Ada jeda panjang di antara kalimat, seakan setiap kata adalah beban. Lalu ia menambahkan dengan suara yang nyaris bergetar, permintaan maaf kepada petani, rakyat Indonesia, dan Presiden Prabowo Subianto. Ia merasa belum mampu memberi kontribusi nyata. Ia merasa gagal meski sudah mencoba. Jarang sekali kita mendengar seorang pejabat publik di negeri ini mengaku belum maksimal, apalagi sampai mundur karena merasa tidak memberikan hasil. PT Agrinas Pangan Nusantara bukan sekedar perusahaan negara biasa. Perusahaan ini lahir dari transformasi PT Yodia Karya, sebuah BUMN jasa konstruksi, menjadi mesin produksi pangan nasional. Tugasnya berat, mengelola 425.000 hektar food estate di berbagai daerah. Visinya jelas, Indonesia tidak lagi bergantung pada impor pangan, petani sejahtera, dan harga pangan stabil. Tapi realitas di lapangan memukul keras visi itu. Sejak berdiri, anggarannya 0 rupiah. Ya, nol. Bagaimana mungkin kapal sebesar ini bisa berlayar tanpa bahan bakar? Memang pemerintah sempat menyiapkan suntikan modal hingga 3 triliun rupiah. Namun Joao memilih menahannya, menunggu semua perencanaan teknis selesai. Ia tak mau menerima uang tanpa tahu persis kemana rupiah itu akan pergi. Baginya, akuntabilitas lebih penting daripada sekedar bergerak cepat. Di atas kertas, itu langkah bijak. Tapi di dunia nyata, waktu terus berjalan. Dan tanpa dana, proyek besar itu pun hanya diam di dermaga. Di balik perencanaan yang tertunda, ada badai lain yang menghantam. Birokrasi. Joe menyebut bahwa semangat presiden untuk membangun kedaulatan pangan tidak sepenuhnya diikuti oleh para pembantunya. Stakeholder yang seharusnya menjadi pendorong justru menjadi penghambat. Proses persetujuan dana dan rencana kerja memakan waktu lama. Dokumen diminta berkali-kali. Persyaratan terus berubah. Bukannya jalan dipermudah, justru seperti dibuat berliku-liku. Bagi Joao, ini bukan sekedar masalah teknis. Ini tanda bahwa proyek strategis nasional bisa terjebak dalam perangkap ego sektoral. Di satu sisi, ada visi besar di tingkat presiden. Di sisi lain, ada tembok tebal birokrasi yang sulit untuk ditembus. Meski langkahnya terhenti, Joao sempat menorehkan satu jejak penting, kerjasama dengan Universitas Gajah Mada. MOU ini fokus pada pengembangan dan distribusi benih padi unggul, Gama Gora 7,
Padi yang tahan cuaca ekstrim, tahan hama, dan bisa menghasilkan panen hingga 12 ton per hektar. Di tengah stagnasi besar, kerjasama ini seperti setitik cahaya di ujung lorong gelap. Namun, seperti lilin kecil di tengah angin kencang, tanpa dukungan anggaran dan komitmen nasional, cahaya ini bisa padam kapan saja. Kisah Joao bukan hanya cerita tentang seorang direktur yang mundur. Ini adalah gambaran nyata bagaimana ambisi besar bangsa bisa tersandung, bukan karena kekurangan ide atau sumber daya, tetapi karena kurangnya dukungan nyata dan birokrasi yang kaku. Pertanyaannya sekarang, apakah kita rela membiarkan proyek sebesar ini terhenti? Apakah kita akan terus membiarkan petani berharap pada janji yang tak kunjung tiba? Atau kita akan mulai membongkar tembok-tembok penghambat itu agar orang-orang yang mau bekerja untuk negeri bisa benar-benar bergerak. Jika Anda peduli pada masa depan pangan Indonesia, jangan biarkan kisah ini lewat begitu saja. Like video ini, share agar lebih banyak orang tahu, dan subscribe untuk terus mengikuti kisah yang membuka mata tentang negeri ini. Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Kalau Anda di posisi Joao, apa yang akan Anda lakukan? Siapa tahu suara Anda adalah bagian dari solusi yang kita butuhkan bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya.